Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih bisa berjumpa kembali dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan Desember, di mana saat ini kita memasuki masa Advent. Maka, untuk itu adik-adik semua, mari kita siapkan hati kita dengan tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Stay at home, jaga kesehatan, oke? Hindari kerumunan, ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita memuji bersama dari Kidung Jemaat nomor 322, Terang Matahari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan masing-masing mengaku dalam hati yang demikian. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan oleh karena kasih Yesus Kristus, biarlah kiranya ibadah kami pada hari ini Allah sendiri yang memimpin. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah remaja pada pagi hari ini tertulis di dalam Matius 3 ayat 8. Ya. Mari kita buka Matius 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Nah, ada yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan sangat diharapkan oleh orang-orang percaya, karena Tuhan Yesus adalah harapan dan andalan dalam hidup kita semua. Dialah sang terang buana. Karena itu mari kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 85, Kusongsong Bagaimana. Kiranya
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama kita merendahkan hati dan mari kita berdoa. Allah yang penuh dengan kasih, Tuhan yang lapang dengan pengampunan, Tuhan, kami menghampiri kuasa-Mu dengan segenap kerendahan hati kami. Sebagai anak cucu Adam yang lahir di dunia ini, kami membawa tabiat kami yang berdosa. Betapapun kami sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Mu, tetapi kehidupan kami ya Bapa, seringkali kami mengecewakan Engkau. Kami tidak bisa menjadi saksi yang baik dan benar di tengah-tengah masyarakat kami. Kami memberontak kepada orang tua yang Tuhan sudah berikan kepada kami sesuatu yang berharga. Melalui mereka lah kami boleh mengenal Tuhan, tetapi kepada mereka juga kami melawan. Karena itu Tuhan, ampuni kesalahan kami. Ampuni jika kepada saudara-saudara kami, tetangga, teman bermain kami melukai dengan cara bercanda yang kelewatan. Kami melukai hati mereka oleh perkataan kami. Kami bercanda tetapi ada yang terluka dengan itu. Karena itu Tuhan, kami mengaku kesalahan kami pada saat ini. Basuh dan urapi kami Tuhan dengan darah-Mu, supaya kami boleh menikmati ibadah ini dengan anugerah yang besar dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang ditulis di dalam Yesaya 1. Kita buka kitab Yesaya. Yesaya ayat yang pertama. Pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ya, saya bacakan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar dari Mbak Fikar Yosefin atau biasa dipanggil dengan Mbak Cucu. Nah, firman Tuhan hari ini akan diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai 45. Nah, sebelum itu mari kita bernyanyi pujian firman Tuhan ku dengar. Teman-teman remaja yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama untuk menggumuli firman Tuhan, marilah pada saat ini kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah Sang Sumber kehidupan kami, Allah Sang Penolong di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, perkenankan kami anak-anak-Mu remaja
akan membaca, akan merenungkan dan menggumuli sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapa, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu, Tuhan mencurahkan Roh-Mu, sehingga kami dapat bersama-sama dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami ini dengan baik. Demikian juga Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau urapi, sehingga apapun yang dikatakannya hanya seturut dengan kehendak Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Teman-teman remaja yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-39 sampai dengan yang ke-45. LAI memberi judul Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, yang mau merenungkan, terlebih juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Teman-teman remaja yang terkasih di dalam Tuhan, judul perenungan kita pada saat ini adalah tindakan kebaikan. Tentu ketika kita pertama kali mendengarkan kata berkat, yang akan terpikirkan oleh kita adalah yang pertama pasti tentu adalah materi. Yang kedua, mesti kita akan berpikir tentang harta kekayaan yang kita miliki, barang-barang yang kita miliki, bahkan uang di dalam dompet yang kita miliki. Lalu yang lain adalah seperti kita menerima makanan. Kita mempunyai tempat tinggal, kita memiliki nafas kehidupan, kita dapat bangun kembali dengan segar. Dan itu adalah berkat-berkat yang kita pahami. Namun teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata rupanya berkat itu tidak hanya sekedar tentang materi, bukan hanya sekedar tentang makanan, bukan hanya sekedar tempat tinggal. Ada banyak hal yang disebut juga berkat. Dan salah satunya adalah sikap hidup dan perhatian orang lain yang ada di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan bacaan kita pada saat ini yang menceritakan mengenai kunjungan, kisah perkunjungan Maria yang menemui sahabatnya Elisabet. Dan tentu dalam perikop ini diceritakan bahwa Maria juga sedang mengandung Yesus. Lalu Elisabet, saudaranya, sahabatnya, ini juga tengah mengandung. Mereka berdua sama-sama pada saat itu mengalami kehamilan. Dan saat Maria mengunjungi Elisabet, bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet ini melonjak kegirangan karena kehadiran Maria, yang pada saat itu juga mengandung bayi Yesus.
Tetapi teman-teman, mari kita melihat bukan hanya perkunjungan Maria yang telah menggirangkan, yang telah membuat bayi di dalam kandungan Elizabeth ini juga berbahagia. Tetapi Elizabeth merasa juga diberkati akan perkunjungan Maria. Selain itu teman-teman, sambutan Elizabeth yang begitu ramah dan penerimaan yang hangat, ini membuat Maria juga merasa terberkati. Oleh karena itu, kita dapat meneladani sikap dari Maria dan Elizabeth bahwa sikap saling memberi perhatian ini dapat menjadi wujud nyata kebaikan yang perlu untuk diteladani. Dan dari kisah Maria dan Elizabeth ini kita mengerti bahwa berkat bagi orang lain ini bukan melulu mengenai uang, bukan melulu mengenai materi, tetapi sikap yang baik, perhatian, dan penerimaan yang diberikan kepada orang lain ini juga dapat dimaknai sebagai berkat. Kunjungan Maria kepada saudaranya, kepada sahabatnya Elizabeth ini menjadi sebuah tanda sekaligus bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita. Dan juga kunjungan ini serentak menjadi tanda dari Allah, menjadi tanda relasi antara Allah dengan kita umatnya yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bacaan kita pada hari ini, bacaan Injil kita pada hari ini, Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk dapat saling mengasihi antara sesama kita, untuk dapat mengasihi dengan sesama, untuk dapat mengasihi dengan keluarga, untuk dapat mengasihi dengan teman dan sahabat kita. Mari kita mewujudkan kasih Allah kepada dunia. Kita mewujudkan cinta kasih Tuhan melalui sikap kepedulian kita untuk dapat saling mengingatkan, untuk dapat saling mengunjungi antara satu dengan yang lain. Entah itu saudara, entah itu keluarga, sahabat, atau siapapun yang berada di sekitar kita, yang kita kenal. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita patut teman-teman untuk meneladani sikap yang telah ditunjukkan dari Maria kepada saudaranya Elizabeth. Kita saling mengunjungi menandakan bahwa rahmat Allah dinyatakan kepada manusia. Dan menarik bila kebaikan yang telah dilakukan oleh Maria dan Elizabeth ini kita lakukan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita meneladani sikap dari kedua perempuan itu yang juga telah mengalami karya Tuhan di dalam hidup mereka. Iman dan sukacita atas janji Tuhan kepada mereka melahirkan sebuah pertemuan yang dapat saling menguatkan, dapat saling meneguhkan. Dan kemudian yang terjadi adalah pujian-pujian kepada Allah, ungkapan-ungkapan syukur kepada Allah. Dan inilah teman-teman remaja yang terkasih di dalam Tuhan, yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman. Iman akan janji dan karya Tuhan di dalam kehidupan pribadi, serta sukacita yang lahir karena semuanya itu seharusnya membuat kita menikmatinya bukan hanya sendirian, tetapi kita mari saling berbagi.
Dan mari kita berbagi dengan saling menguatkan, saling menghibur. Karena dengan kita saling menguatkan, kita saling menghibur, maka kita akan memiliki bersama-sama kekuatan untuk bersama-sama menjalani kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita marilah kita menjalankan masa-masa penantian ini, masa Advent ini, dengan saling menegur, dengan saling menyapa, dengan saling mengingatkan kepada saudara kita yang lain. Karena itu, bukti cinta kasih Allah kepada umatnya. Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk itu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama melakukan pengakuan iman rasuli. Karena itu, mari kita semua bangkit berdiri dan melakukan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Teman-teman remaja yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menghampiri tahta Allah yang Maha Suci untuk menaikkan doa-doa kita semua. Mari, pada saat ini kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita di dalam doa. Dan kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang sekali lagi mengingatkan kami untuk dapat saling mengasihi, saling menegur dan saling berbagi kasih kepada sesama kami, baik itu keluarga kami, baik itu saudara kami maupun teman dan sahabat kami. Mampukanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu remaja untuk dapat meneladani kasih Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat saling mengasihi dengan teman-teman kami. Dan inilah Tuhan, anak-anak-Mu remaja dengan segenap hatinya ingin di dalam masa penantian, di dalam masa Advent ini, kami menanti kedatangan Tuhan dengan dapat saling meneladani sikap hidup yang menebarkan kasih sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya juga Tuhan yang menjenguk, Tuhan yang melawat, Tuhan juga yang memberi kesembuhan kepada teman-teman kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Di tengah sakit penyakit yang telah dirasakannya Tuhan, kiranya Tuhan hadir dan memberikan berkat kesembuhan. Demikian juga Tuhan untuk setiap obat-obatan dan makanan yang dikonsumsinya Tuhan, Tuhan juga yang memberkati. Sehingga melalui itu semua Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami boleh untuk mengalami berkat kesembuhan daripada Tuhan.
Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan akan segala cita-cita kami, segala harapan kami hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat mengejar apa yang menjadi cita-cita kami, harapan kami, dan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Bapa. Biarlah kehendak Bapa juga terjadi di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan orang tua kami. Kiranya Tuhan juga yang memampukan, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada orang tua kami melalui usaha dan pekerjaannya. Sehingga orang tua kami, Tuhan, dapat mencukupkan apa yang menjadi setiap kebutuhan kami dan juga keluarga kami. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Jember, dengan segala pelayanan yang dilakukannya, dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh gereja kami ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang tetap senantiasa memberkati, Tuhan yang juga senantiasa berada, menaungi setiap kegiatan, setiap apa yang kami lakukan di gereja. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun pelayanan yang kami lakukan, boleh untuk menyukakan hati Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dengan situasi dan kondisi yang pada saat ini Tuhan, di mana pandemi COVID-19 belum segera berakhir. Tetapi kami berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang terlibat di dalam penanggulangan juga di dalam pemutusan penyebaran COVID-19 ini Bapak, kiranya Tuhan tetap senantiasa memberikan berkat kesehatan yang luar biasa, sehingga saudara-saudara kami yang terlibat di dalam garda terdepan penanggulangan pandemi ini biarlah dapat melaksanakan, dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan kami Bapak, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan lingkup daerah dan lingkup RT RW, kiranya juga Tuhan tetap senantiasa memberkati. Sehingga di dalam memimpin negara kami ini, para pemimpin kami dapat dengan bijaksana. Demikianlah Tuhan, seru dan doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, semangat, dan berkat yang berlimpah. Nah, karena itu marilah kita bersyukur bersama-sama dan dengan sukacita kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan buat Tuhan. Dengan diiringi kita bernyanyi, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan
Mari adik-adik, kita menyerahkan persembahan yang kita sudah kumpulkan ini kepada Tuhan. Dan karena itu saya mengajak adik-adik berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan baik yang Allah sudah berikan kepada kami. Karena saat ini Tuhan sudah memberikan kami waktu yang baik untuk kami boleh terlibat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan, kami persembahkan ini menjadi bau harum bagi Allah. Dan biarlah apa yang sudah kami kumpulkan sungguh berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapak, kami berdoa untuk setiap tangan yang telah menunjukkan kemurahan dan kerelaan di dalam keterlibatan di dalam pelayanan ini. Allah sendiri yang memberkati. Terima kasih untuk kesempatan baik ini. Berkati setiap pengelola keuangan, biarlah Allah sendiri yang menolong mereka untuk dapat mengelola dengan baik persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Tapi ada sebuah berita pengutusan ya untuk kita semua. Mari kita buka surat Rasul Paulus untuk jemaat Filipi ya. Di Filipi 4 ayat yang keempat dan keenam. Sudah ketemu ya? Filipi 4 ayat yang keempat dan keenam. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Oke, ayo berdiri. Ya, tetaplah semangat di dalam melayani Tuhan dan sesama. Dan mari kita persiapkan kita bersama-sama untuk menyambut kedatangan Tuhan kita sebentar lagi Natal ya. Nah, mari kita bernyanyi Mary's Boy Child. Teman-teman remaja yang terkasih di dalam Tuhan, mari pada saat ini kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus
senantiasa memampukan kita untuk dapat memberlakukan kasih kepada sesama kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Evanus Shalom Alaim, Evanus Shalom Alaim, Evanus Shalom Alaim, Evanus Shalom, Shalom, Shalom Alaim. Oke, adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.